Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 kali ini, kita akan membahas mengenai supremasi hukum. Mungkin teman-teman di sini sebagian ada yang sudah tahu mengenai apa itu supremasi hukum, ada juga yang mungkin sudah familiar mengenai kata-kata supremasi hukum itu sendiri. Misalkan teman-teman sudah pernah melihat di sosial media ataupun di berita ataupun di kanal-kanal berita online dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu nih arti dari supremasi hukum itu sendiri. Nah, eh, secara singkat dan mungkin saya akan memberikan contoh terlebih dahulu mengenai supremasi hukum itu sendiri. Misalkan teman-teman di sini eh, mengendarai motor ataupun siapapun itu mengendarai motor mewah. Lalu ada si yang lainnya mengendarai motor yang biasa-biasa aja. Nah, kedua orang ini mengendarai motor dan di apa misalkan melanggar peraturan-peraturan jalan atau lalu lintas. Nah, di sini eh, hukum ini akan berlaku, akan menegakkan sebuah eh, menegakkan hukum yang mana tidak melihat apakah eh, orang itu memakai kendaraan yang mewah maupun yang biasa-biasa aja. Nah, di sini tidak adanya pembedaan itu secara singkat itu merupakan dari supremasi hukum. Nah, eh, dalam hal pengertian ataupun secara garis besar ketika kita melihat pengertian-pengertian dari para ahli, di sini hukum ini ditempatkan pada posisi tertinggi. Maksudnya di sini adalah dalam hal penegakan, dalam hal melindungi masyarakat. Jadi posisi hukum ini boleh dikatakan harus ditempatkan pada posisi yang utama atau yang paling tinggi. Kenapa seperti itu? Eh, Teman-teman mungkin tadi saya sudah bisa melihat bahwa hukum ini menjadi salah satu bagaimana kita merasa dilindungi, bagaimana kita hukum yang ada atau yang berlaku di Indonesia, contohnya saja, itu bisa ditegakkan tanpa melihat apakah orang itu kaya atau miskin, apakah dia itu pejabat ataupun apa namanya punya kekuasaan. Ketika mereka bersalah, semuanya harus dihukum sesuai dengan peraturannya. Itu maksud dari supremasi hukum. Jadi menempatkan posisi hukum di atas segalanya dan penyelenggara pemerintah tidak bisa mengintervensi pada hukum itu sendiri. Idealnya seperti itu. Nah, eh, pada negara-negara demokrasi, supremasi hukum ini sering dipahami sebagai salah satu esensi dari demokrasi. Karena boleh dikatakan bahwa supremasi hukum ini mengimplementasikan dua hal, yaitu mencegah terjadinya praktek penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu juga supremasi hukum ini memiliki implikasi menjaga masyarakat agar menjalankan hak-haknya tidak terjerumus dalam tindakan di luar batasan hukum yang acap kali berujung anarkis. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bahwa ternyata kita ini mempunyai hak. Kita ini hidup di negara yang mana hukum ini harus ditegakkan. Jadi hak-hak yang memang harus kita dapatkan itu tidak akan direnggut oleh orang lain karena sudah ada hukum itu sendiri yang mana dilindungi hak-hak kita. Misalkan hak dalam hal mendapatkan sebuah eh, rasa aman. Nah, ketika ada orang lain yang mengganggu, ketika ada orang lain yang istilahnya itu membuat kita tidak nyaman, contohnya ancaman, bullying, misalkan sosial media. Nah, itu bisa dikenakan hukuman yang mana ketika kita merasa ada orang lain melanggar, ya kita melaporkan tindakan-tindakan tersebut.
ketika itu terbukti adanya sebuah pelanggaran hukum, nah orang yang apa namanya itu yang mengganggu kita itu akan terkena hukuman. Itu menjadi salah satu bagaimana supremasi hukum ini bisa dikatakan bahwa hukum menjadi salah satu posisi ditempatkan dalam posisi tertinggi di suatu negara. Nah, eh, kita lanjut lagi. Tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai beberapa pengertian dari supremasi hukum. Lalu karakteristik apa sih yang mana supremasi hukum ini ada? Jadi ciri-cirinya itu seperti apa? Gitu. Yang pertama, hukum harus dapat berperan sebagai panglima. Panglima apa maksudnya ini? Nah, di sini yang memberikan arti bahwa dalam kehidupan bernegara dan kehidupan bermasyarakat, nah, tentu saja kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus adanya law enforcement itu harus diwujudkan gitu dalam law enforcement ini dalam hal penegakan hukum ini harus terwujud tidak adanya kamus istilahnya kebal hukum. Nah, siapapun itu baik itu yang memiliki jabatan yang tidak punya jabatan entah itu yang miskin maupun yang kaya tidak adanya istilah kebal hukum. Ya, meskipun secara faktanya mungkin agak sedikit berbeda gitu ya. Cuma secara teori, eh, secara yang lurusnya, secara yang lurusnya ini ya tidak ada yang namanya istilah kebal hukum. Entah siapapun itu, ketika orang itu bersalah, ya otomatis harus mendapatkan hukuman sesuai dengan tindakan-tindakan yang memang yang telah dilakukan seperti itu. Lalu yang kedua yaitu hak hukum harus dapat berfungsi sebagai center of action. Nah, semua perbuatan-perbuatan hukum baik yang dilakukan oleh penguasa, penguasa misalkan pemerintahan ataupun yang punya jabatan-jabatan yang tinggi. Nah, di sini hak hukum itu harus apa namanya itu harus dapat dikembalikan kepada hukum yang berlaku. Nah, hukum yang mampu berperan sebagai sentral, bukan hanya sebagai instrumen yang fungsinya melegitimasi semua kebijakan pemerintah. Jadi, boleh dikatakan bahwa hukum ini harus ditegakkan, harus dapat dikembalikan ketika orang itu bersalah, ketika orang itu eh, eh, punya eh, apa ya istilahnya itu tindakan-tindakan yang melanggar, kita harus dikembalikan kepada hukum itu sendiri, gitu. Entah itu dalam hal pelanggarannya seperti apa, hukumannya seperti apa, itu harus dikembalikan kepada hukum. Lalu yang ketiga, berlakunya asas semua orang sama di hadapan hukum. Atau secara bahasa asingnya, teman-teman juga mungkin sudah paham atau sudah sering dengar, equality before the law. Nah, untuk menegakkan supremasi hukum dengan ciri-ciri tersebut, diperlukan pilar-pilar penyangganya semakin kokoh pilar ini semakin tegak supremasi hukum. Dan sebaliknya semakin lemah pilar tersebut, maka semakin rapuh supremasi hukum. Nah, eh, semua orang yang ketika dihadapkan dengan hukum itu sama. Tadi mungkin saya sudah menyinggung sedikit mengenai bagaimana hukum ini tidak memandang orang itu kaya, punya jabatan yang tinggi, ataupun kita individu yang biasa-biasa aja, ketika dihadapkan dengan pelanggaran yang sama, ya otomatis hukumannya pun sama. Misalkan pelanggaran pencurian, dua-duanya sama-sama mencuri. Dan secara penegakan hukum tentu saja harus sama gitu. Jadi tidak adanya pembedaan, oh ini orang kaya, oh ini orang miskin. Orang kaya harus adanya potongan hukuman ataupun ringan.
kamu kalau ini orang miskin harus dihukum lebih berat. Itu tidak. Jadi equality before the law di sini harus menempatkan bagaimana orang-orang yang memang melanggar, entah itu siapapun, jabatan apapun, itu mempunyai hak yang sama ataupun sanksi yang sama ketika melanggar seperti itu. Nah, dengan demikian penegakan supremasi hukum ya pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, kepastian hukum serta rasa keadilan di dalam masyarakat. Ya sehingga masyarakat mendapatkan pengayoman dan perlindungan akan hak-haknya. Tadi juga saya sedikit menyinggung mengenai hak-hak kita, hak-hak mengenai kita itu hidup di Indonesia. Kita mempunyai hak dan kewajiban. Bagaimana hak kita yang memang harus kita dapatkan, baik itu dari negara maupun hak kita hidup bermasyarakat, itu dilindungi semuanya oleh hukum itu sendiri. Nah, selain itu, penegakan supremasi hukum bertujuan pula untuk mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya. Penerapan dan pembangunan hukum ini dilakukan dengan menata dan menyempurnakan kembali fungsi dan peran organisasi lembaga hukum, profesi, serta badan peradilan, membina sikap perilaku. Lalu selain itu pula kita hidup bermasyarakat ingin merasa aman, tentu saja, makanya kita negara menempatkan hukum di posisi tertinggi. Nah, di sini ada beberapa elemen-elemen jaminan supremasi hukum, yang mana jaminan bahwa pemerintah ini harus menjalankan kekuasaannya selalu dilaksanakan atas dasar hukum dan perundang-undangan. Jadi ketika sesuatu yang memang eh, di luar konteks dari peraturan hukum, di luar dari tindakan-tindakan yang mana ini itu tidak sesuai dengan aturan, itu tidak sesuai dengan perundang-undangan, nah itu tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mana berlaku di suatu negara. Misalkan kita di Indonesia tentu saja yang berpatokan atau berpegang kepada hukum-hukum yang ada di Indonesia itu sendiri. Tadi juga saya sudah menjelaskan mengenai masalah perlindungan terhadap hak-hak dasar kita. Kita itu mempunyai hak asasi yang mana harus dilindungi, entah itu masalah hak dasar sebagai masyarakat, hak dasar kita mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya. Pembagian kekuasaan juga tadi sudah, lalu perlindungan hukum dari badan-badan peradilan dan terhadap tindakan pemerintah. Jadi pemerintah ini ataupun badan-badan peradilan ini tidak boleh semena-mena, gitu. Tidak boleh melihat siapa yang kaya, siapa yang miskin harus dibedakan, enggak. Jadi tadi ada istilah mengenai penegakan hukum tanpa adanya intervensi dari pemerintahan ataupun lembaga peradilan. Nah, idealnya seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu bagaimana supremasi hukum itu berjalan. Supremasi hukum ini dijelaskan sedikit mengenai ternyata hukum ini menjadi salah satu istilahnya salah satu hal yang punya esensi dalam hal mengatur masyarakat, memiliki sifat melindungi agar kita merasa aman, nyaman ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang ataupun dengan lingkungan kita, kita merasa uh, tidak adanya sebuah pelanggaran yang mana ketika ada pelanggaran tadi sudah saya sebutkan ya terkena hukuman dan lain sebagainya. Nah, dalam penegakan supremasi hukum dalam konteks pemahaman suatu negara sebagai negara hukum, di mana hukum yang berkuasa.
hukum yang mempunyai, tindakan-tindakan yang memang, harus ditegakkan. Dalam arti pemerintah yang menjalankan berdasarkan hukum secara konsisten tanpa adanya pandang bulu bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum. Nah, itu mungkin sedikit dari penjelasan mengenai supremasi hukum. Silakan teman-teman apabila mempunyai, pertanyaan boleh, ajukan melalui grup yang sudah ada di, masing-masing kelas, ataupun misalkan ada penambahan mengenai istilahnya supremasi hukum itu seperti apa, silakan. Saya tidak akan membatasi, teman-teman untuk berpikir untuk bisa mengembangkan, pembelajaran-pembelajaran mengenai yang khususnya pada pertemuan 12 ini mengenai supremasi hukum, seperti itu. Saya kira dicukupkan untuk, pertemuan ke-12 ini mengenai supremasi hukum. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan merasa tidak puas, karena ketika kalian merasa tidak puas, kalian akan mencari sesuatu yang mana, eee, selalu penasaran, selalu mencari entah itu di, website ataupun buku-buku atau, literatur yang, berhubungan dengan, ilmu negara, yang khususnya yaitu membahas mengenai supremasi hukum. Seperti itu, saya tutup untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.